Halo guys, bersama saya Akbar Direja dalam ruang dan kreasi berkarya tentang gitar custom ya. Dan ini saya sedang berada di workshop ADR Pro. Ini ada pesanan kemarin model dari Ibanez ya. Ini Jem Ibanez dengan corak seperti ini. Ini pesanan salah satu musisi yang berada di Kepulauan Riau. Nah, ini tampilannya seperti ini guys. Ini nggak lama lagi akan kita berangkatkan menuju ke Kepulauan Riau dengan corak seperti ini ya, motif di bagian bodinya ya, di bagian topnya seperti ini. Inlaynya, inlaynya seperti ini. Di bagian headstocknya penampakannya seperti ini ya. Nah, terus di bagian belakangnya, ini untuk necknya ini 5 piece ya. Pakai hard maple, ada rosewood, ya, terus hard paper, rosewood dan hard paper. Ini 5 piece ya. Jadi untuk model seperti ini tidak ada ya, sambungan di bagian lehernya sini di necknya. Nah seperti ini konsep yang sekarang itu Ibanez seperti ini. Ini pesanan salah satu musisi yang berada di sana ya. Dan di sini di bagian untuk pick up-nya ini sudah pakai di bagian bridge-nya ini pakai Di Mergio Air Norton ya. Terus di bagian mid-nya ini sudah pakai Alnico dan di bagian pick up di bagian neck-nya ini sudah pakai Tunzon ya. Jadi ini diajak ngerock, diajak ngeblues ini udah oke banget. Udah rekomen buat teman-teman ya. Oke, seperti ini tuh penampilannya. Ini sebentar lagi kita berangkatkan dan sebelum kita berangkatkan kita setting dulu playability-nya. Jadi harus benar-benar nyaman ya. Nah di sini ini sudah pakai Alnico ya. Sorry untuk tuningnya, dryernya ini sudah pakai yang locking ya. Nah terus di bagian tremolonya ini pakai yang lisensi flat rose ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Gak lama lagi kita akan berangkatkan menuju pemiliknya. Tapi sebelumnya kita tune dulu ya. Harus setting playability, gitar ini harus benar-benar nyaman. Dan ini kebetulan pakai tremolo up-down ya. Nah, pakai flat rose ini. Nah, sebetulnya kita bisa akalin ya. Kalau misalkan teman-teman pakai tremolonya yang lisensi, tapi bagaimana caranya supaya gitar itu tetap stabil ya, tetap nyaman dimainkan ya. Kita memainkan up down-nya, kadang-kadang kita suka ragu ya, takut gitar itu menjadi pales ya. Sebuah hal yang wajar kalau palesnya cuman misalkan 2-3 lagu kita mainkan, ya, terus kita sering mainkan handle-nya terus sedikit-sedikit agak pales itu sebuah hal yang wajar ya. Dan walaupun bisa kita menggunakan pakai lisensi, bagaimana caranya gitar ini tetap harus nyaman ya dipakainya, harus stabil. Nah, biasanya saya akalin ini saya ganti di pivotnya ini pakai yang bagus ya, untuk bagian pivotnya ini pakai pivot original Pledro 1000 ya. Nah terus spare-nya juga ini kita ganti, bagian belakang sini ada spare-nya 3 biji atau 2 biji ya. Tergantung kebutuhan si playernya mau menggunakan 2 pair atau 3 pair. Nah, yang jelas yang penting posisi di sininya harus sama ya. Tuh, jadi tidak boleh terlalu jungkit ke atas atau tidak boleh juga terlalu ke bawah nunduk ya. Jadi ini harus posisi rata ya. Seperti di sini ya. Jadi tidak terlalu jungkit tremolonya. Oke, jadi yang kita rubah, yang kita ganti ya, walaupun kita menggunakan
yang lisensi untuk bagian tremolonya ya, updownnya ini kita ganti, pivotnya yang kita ganti sama yang bagus, sama pairnya juga kita ganti pakai pair yang ori dari Fredros 1000. Ya, insya Allah ini akan stabil. Nah, emang buat para gitaris ya yang biasa memainkan gitar, terus kadang-kala eh, tidak terbiasa menggunakan tremolonya yang updown. Ya, pakai Fredros ini tidak terbiasa. Ya, kadang mengalami kendala ya, mengalami kesulitan ya ketika memainkan gitar kok sering fals ya. Saya rasa mau pakai Fredros yang ori, pakai Edge Giro, kalau misalnya settingannya kita kurang bagus ya dia tidak akan stabil ya. Ya jadi buat teman-teman ya kalau misalkan pakai Fredros seperti ini ya harus sabar ya, mau Fredros apapun ya. Mau yang lisensi, mau yang Ergo Zero, mau pakai FR 1000 atau 1500 ini harus sabar ya. Jadi nggak bisa langsung kita setting, kita pasang senar, terus langsung stabil, nggak bisa. Ya, jadi harus berulang kali kita mainkan sampai benar-benar ini stabil posisi fairnya itu naik turunnya dia harus stabil ya. Nah, oke kita siapkan dulu. Ya ini sudah saya pasang ya di bagian senarnya udah saya pasang nih ya. Nah ini harus kita siapkan tremolonya. Ini sedikit ada trik buat teman-teman ya bagaimana kita ngakalin supaya pakai updown walaupun lisensi dia tetap stabil. Ini sudah kita siapkan. Nah kita juga siapkan ini saya pakai tunernya pakai yang berada di Epek ya. Nah ini kabel juga harus kita siapkan. Kita nyalakan dulu nih efeknya. Oke, kita mulai tune. Ya ada cara-cara supaya ngecunnya ini supaya senarnya tetap stabil. Ya, dan ini perlu berulang-ulang. Makanya kalau gitaris yang biasa memainkan pakai updown ini harus benar-benar gitaris yang sabar. Ya harus sabar ya. Nah, biasanya gini, kalau misalkan kita sudah memulai pasang senar, senar sudah dipasang, biasanya kan tidak langsung stabil ya. Nah, ini kita rendahkan dulu. Sorry, tuningnya kita buka dulu ya, supaya tidak ngunci. Oke, ini mulai kita tune ya. Nah, ini belum harus benar-benar ke nada E ya untuk di bagian senar 1. Oke, ini senar 2-nya. Oke, kalau ini sudah pas berada di posisinya ya di senar 1 itu harus E, senar 2 harus B, baru kita kita kunci di sini ya. Ini baru kita kunci. Oke. Dan pastikan di sini juga harus benar-benar terkunci ya, biar senarnya nanti ketika dikencengin tidak ketarik ya ke depan ya. Harus benar-benar ngunci nih. Kejepit ya, harus benar-benar kejepit. Oke, udah cukup. Ya, sekarang masuk ke senar 3, ini bunyi G ya. Harus di posisi benar-benar di G ya. Oke, senar 4-nya harus di D. Oke. Oke, udah benar-benar di D, kita kencengin lagi. Ya, lockingnya ini. Oke. Sekarang masuk ke senar 5 ya. Harus benar-benar di A ya, di posisi di tengah sini A.
dan senarnya masuk. Ini harus benar-benar bunyi G. Oke, sudah. Ini sudah G. Nah ini pasti akan berubah lagi ya. Settingannya, senarnya ini pasti akan berubah lagi, tidak langsung dia serta-merta ngecun ya. Nah, di sini nanti yang ada ini kita dekatkan. Nah, kita ngecun lagi sekarang di sini karena ini sudah dikunci ya, ini sudah dikunci. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini dia turun ya, dia turun E-nya kita geser di sini. Oke. Oke, sudah benar-benar di E. Sekarang bergeser ke senar 2-nya, dia turun ya. Dia turun lagi, dikit lagi. Oke, sudah pas ya di B. Lanjut ke senar 3 ya. Nah, dia turun ya. Tidak lagi di G, setelah dikunci dia turun. Kayak ini di sini. Di sini ada ini ya, ada putaran ini. Untuk muter senarnya di bagian sini di bawah. Sorry, di bawah di bagian tremolo. Nah, di sini di belakang ini. Nah, ini buat ngecun juga di sini ya. Oke, pastikan benar-benar sudah di G. Nah, terus dilanjut sekarang ke senar 4. Ini harus benar-benar D ya. Oke, sudah di D. Senar 5 harus ke A. Putar di sini ya. Oke. Jangan diputar di sini. Kalau diputar sini nantinya senarnya putus ya. Nah, sini. Oke, sudah di A. Lanjut ke senar 6. Oke. Senar 6 itu harus bunyi E ya. Oke, ini sudah cukup. Oh, ini sudah mulai ngecun, tapi nanti setelah dimainkan handle-nya biasanya dia ada lagi pergeseran ya, pergeseran nada. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan ada lagi pergeseran nada, itu harus berulang-ulang sampai benar-benar menemukan posisi ininya, pairnya benar-benar stabil. Jadi kita tinggal siapin kunci L ya untuk pivot ya. Ini untuk naik turunnya ini ya, senar ya. Oke, ini sudah cukup posisi ini ya, dari fretboard ke senar ya, idealnya di 1,5 mili sampai 2 mili ya, supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi ya. Itu hubungannya dengan playability ya, rasa nyaman ketika dimainkan. Nah, ini seperti ini. Dan ini kalau kita menggunakan pedal seperti ini harus berulang-ulang kita mainkan ya. Harus sering kita mainkan ininya. Terus aja kita main. Ah, ini naik turunnya. Terus aja ini kita mainkan berulang-ulang. Biasanya butuh waktu ya setengah harian ya untuk kestabilan di pair ini ya. Jadi harus benar-benar sering kita mainkan dulu sampai nanti menemukan posisi tremolonya harus benar-benar stabil. Nah, ini cara yang mudah ya buat teman-teman yang baru saja mengenal atau baru memainkan gitar dengan pakai fret rose seperti ini. Ya, yang jelas yang harus sabar ya. Harus sabar melatihnya, sabar mengulang-ulang ya. Jadi nanti misalnya gini, kita menggunakan tremolo abdon ini kita sering pales ya, turun lagi dan ini harus sabar. Harus kita berulang. Ini kita buka lagi ya. Untuk di bagian locking nutnya ini kita buka lagi ya. Buka terus kita setting lagi di sini. Setelah di setting ya, sudah ngecun, baru kita kunci lagi.
ya, kunci lagi lockingnya ya. Setelah lockingnya kunci itu pasti ada pergeseran nada, baru kita setting di bagian bridge di belakang di sini ya. Nah ini ada buat penyetingan senar di sini. Ya seperti itu. Nanti misalkan di senar 6-nya nadanya turun, misalkan turun banget, ini locking di sininya dibuka ya, dibuka lagi, terus di tune lagi di senar 6-nya. Kalau sudah ngecun kita kunci lagi. Setelah kita kunci pasti di sini ada pergeseran lagi nadanya. Ya, ada pergeseran, nanti kita setting di sini. Dan ini harus berulang-ulang. Ya, harus berulang-ulang. Ya, makanya kalau gitaris menggunakan pakai apun terus namanya gitaris yang sabar. Nah, nanti kalau sudah stabil, sudah benar-benar berada di posisinya ya, yang benar-benar pas, stabil, itu tidak akan sering pals ya. Kalau misalnya kita memainkan 4-5 lagu terus ada pergeseran nada, itu sebuah hal yang wajar. Oke, ini trik buat teman-teman. Setelah ini kita coba spill soundnya, kita mainkan ya. Kalau benar-benar stabil dan sudah benar-benar nyaman di soundnya, ya insya Allah ini akan nyaman terus ya. Karena ini sudah menggunakan di Mergio. Oke, buat customer yang berada di Kepulauan Riau, ditunggu gitarnya ya, karena tidak lama lagi ini akan diberangkatkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.